Satu, dua, tiga. Ya, assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam, Pak Rouf. Apa kabarnya nih? Bu Lucy udah lama nggak ketemu nih. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Nih, mohon maaf nih ganggu waktunya sedikit ya Bu Lucy. Jadi saya Ya, Pak. hubungi Bu Lucy untuk sedikit membicarakan masalah pendampingan individu yang akan dilaksanakan minggu depan nih. Bu Lucy, saya kan akan datang ke sekolah Bu Lucy ini ya. Ya, Oke, Bu Pak. Lucy. Jadi biar Bu Lucy ini nanti jelas ya arahnya kemana, Bu Lucy mau dibawa kemana dalam pendampingan individu besok yang ketiga ya, individu Ya, ketiga Pak. minggu depan. Oke, Bu Lucy. Besok kan pendampingan di sekolah Ibu Lucy. Bu Lucy, saya nanti akan membantu Bu Lucy untuk mengembangkan kira-kira kompetensi yang pada bagian mana yang ingin saya supervisi nanti ini Bu Lucy. Ini tentang supervisi ya, supervisi akademik. Silakan Bu Lucy. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi, mungkin Pak untuk pendampingan besok, Pak, saya mau minta bantuan Bapak untuk melihat kompetensi saya dalam pembelajaran terdiferensiasi, Pak. Pembelajaran diferensiasi ya, Ibu guru bahasa Inggris ya Ibu ya? Iya, Pak. Oh, diferensiasi. Kelas berapa ini nanti Bu diterapkan? Kelas 10, Pak. Kelas 10, oke. Jadi tentang pembelajaran diferensiasi saya akan lihat. Nah, untuk pengamatannya itu nanti gimana tuh bagian bagaimana cara mengamatinya nanti Bu? Saya bisa melihat Ibu ini menerapkan pembelajaran diferensiasinya apa enggak? Itu lewat apa nanti kira-kira? Oh, iya Pak. Jadi nanti Pak saya ingin mencoba pembelajaran terdiferensiasi bagian diferensiasi produk Pak. Jadi Produk ya? iya Pak. Jadi nanti itu bisa kita lihat tercapai atau tidaknya melalui hasil tugas murid-murid saya Pak. Apakah tugas-tugas yang mereka kerjakan itu udah bervariasi atau masih satu macam untuk satu kelas gitu loh Pak. Gitu. Jadi pembelajaran diferensiasi produk. Berarti saya hadir ke kelas nih ya, melihat atau mengamati pembelajaran di kelas Ibu ya? Iya Pak, betul Oh Pak. gitu. Jadi belajar diferensiasi saya langsung mengamati di kelas. Produk tadi kalau nggak salah ya. Iya Pak, Pak. Kenapa Ibu pilih produk? Nggak konten proses atau mungkin gabungan atau semuanya mungkin kan siapa tahu Ibu. Apa alasannya Ibu kenapa pilih yang produk? Baik Pak, jadi di sini Pak, saya Mm-mm. ingin mencoba itu diferensiasi produk tuh Pak, karena selama ini Pak saya merasa untuk tugas murid-murid saya itu Pak, dalam satu kelas itu hanya satu macam Pak. Misalnya paragraf nih Pak, semuanya sekelas Mm-mm. tuh jadi paragraf semua. Jadi nggak Hmm. ada ya variasi gitu loh Pak. Nggak ada yang Hmm. misalnya berbentuk poster atau video gitu. Jadi semuanya jadi paragraf biasa semua gitu Pak. Dan itu udah ditentukan sama Ibu ya, sama gurunya kan? Iya betul Produknya sekali apa Pak, gitu. gitu Hmm. Pak. Jadi kalau dulu misalnya tugas saya beri, "Ini silakan anak-anak nih kerjakan buat satu paragraf, untuk, Hmm. kalimat recontext," misalnya gitu. Ini emang satu kelas itu saya suruh buat paragraf semua gitu Pak. Bentuknya udah ditentukan gitu ya. Betul. Sebelumnya udah pernah Ibu melaksanakan pembelajaran diferensiasi produk ini? Udah pernah belum? Belum belum Pak, jadi Belum ini ya? baru yang pertama Pak. Oke, jadi kemarin kan memang kita baru nyampe modul 1.1, 2.3 ya tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin Ibu Iya, baru memahami modulnya itu, tapi saya yakin Ibu ini dalam pemahamannya udah tahu, tinggal prakteknya aja mungkin ya. insya Allah ya Pak. Maka Hmm. itu saya sangat penasaran untuk mempraktekkannya Pak. Hmm. Nah, kalau menurut Ibu bagaimana nih posisi Ibu sekarang nih tentang penilaian Ibu? Ibu bisa merefleksi sendiri tentang terhadap apa yang pengen Ibu kembangkan nanti di supervisi besok nih. Kan pembelajaran berdiferensiasi produk. Ibu ini udah seperti apa ini capaian Ibu? Kalau boleh misalnya saya kasih rentang ya antara 1 sampai 10. Ibu ini sekarang posisinya di posisi berapa? Kalau saat ini Pak, saya rasa saya masih untuk praktek Pak, saya mungkin masih di angka 3 deh Pak. Praktek 3 ya. Tapi untuk pemahaman saya yakin udah lumayan ya karena udah Kalau dapat di untuk modul kan. di pemahaman Pak, saya yakin saya udah di angka 8 deh Pak. Ya, oke, nanti kita lihat prakteknya Ibu. Ya mudah-mudahan nanti ketika prakteknya nanti saya lihat
Nanti kita lihat mudah-mudahan meningkat ya, bukan di posisi 3 lagi gitu Ibu ya. Insya Allah Pak, iya Pak. Oke. Jadi ini nanti Bu, untuk produknya ini, diferensiasi produk, Ibu ini produknya pengennya berdasarkan apa? Kan kita tahu kebutuhan murid kan, intinya kan memenuhi kebutuhan Ya. murid. Ada yang berdasarkan kesiapan belajarnya, kemudian gaya belajar, atau mungkin minatnya. Ibu ngambil dari kebutuhan yang mana itu? Dari nanti kan ada asesmennya kan? Ya Pak, betul. Mm-mm. Saya mungkin nanti evaluasinya saya berdasarkan minat murid Pak. Murid minatnya ya. Iya Pak, minat Pak. Minat murid, dasar minat. Nah, untuk tahu minat murid itu dari mana, Ibu? Apakah dilakukan asesmen sebelum belajar atau sudah jauh-jauh hari ini? Saya sudah pernah mencoba Pak, udah mencoba di pertemuan sebelumnya itu melakukan asesmen awal pembelajaran Pak untuk menilai atau mengetahui karakteristik dan kebutuhan murid Pak. Betul. Saya juga meminta data dari wali kelas dan guru BK Pak. Oh iya, dari wali kelas dan BK ya. Iya Karena Pak. biasanya wali kelas atau BK apalagi ini punya database, punya instrumen yang tepat untuk mengukur itu gitu biasanya kan. Iya Mungkin Pak. kalau kalau kita mungkin ngukurnya nggak valid. Iya. Oke, Bu. Berarti Ibu secara ini nanti minta dukungan ke wali kelas dan BK. Oh, itu udah dapat Bu, datanya belum? Sudah Pak. Sudah dapat ya? Saya Hmm, sudah Pak. Jadi sekarang saya sudah menyiapkan bentuk evaluasinya Pak. Oke. Jadi dan perangkat pembelajarannya, RPP-nya, mungkin LKPD-nya itu sudah disiapkan? Insya Sudah Allah selesai? sudah siap Pak. Oke, minggu depan berarti tinggal tinggal action lagi ini Bu ya. Iya Pak. Jadi Iya. ini, jadi, ya, Ibu silahkan nanti siap-siap. Yang jelas sekarang ini adalah cakapan pra supervisi. Nanti Ibu biar jelas arahnya besok untuk supervisi itu apa, area pengembangan yang ingin dilihat Ibu ya tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi produk. Saya kan nggak akan lihat-lihat yang lain Bu. Saya akan fokus kepada apa yang Ibu minta tadi, diferensiasi secara produk. Intinya seperti itu Ibu. Ya Dan Pak. besok saya ini intinya supervisi Ibu, bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk nyari dosa, bukan untuk ngajarin, ya intinya untuk pengembangan diri ibu yang mudah-mudahan menjadi lebih baik untuk yang produk ya, diferensiasi produk. Oke Bu, sampai jumpa lagi atau mungkin ada yang ingin disimpulkan dulu Bu sebelum kita tutup. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi dari percakapan tadi Pak, saya Hmm. bisa dari kesimpulan bahwa untuk pelaksanaan supervisi saya minggu depan, Hmm. saya meminta bantuan kepada Bapak untuk melihat kompetensi saya dalam pembelajaran terdiferensiasi, terutama Hmm. pada bagian kompetensi diferensiasi produk, Pak. Produk. Dan hal ini untuk hasilnya itu bisa terlihat melalui hasil pengumpulan tugas yang dilakukan oleh murid-murid saya. Hmm. Kemudian data awal minat murid itu saya dapatkan yang pertama itu dari hasil kuesioner dengan menyebarkan angket Cat ya. berupa asesmen Hmm. awal pembelajaran, kemudian saya juga meminta data dari wali kelas dan juga Hmm. guru BK. Itu Pak. Oke, Ibu, ya secara garis besar memang seperti itu. Nanti kita akan lihat untuk diferensiasi produknya dan Ibu sudah melakukan persiapannya. Kalau saya lihat nih dari percakapan ini persiapannya ini udah hampir 100%. Mungkin ada bagian-bagian kecil aja yang belum. Eh, Nanti di hari Senin aja Ibu ya, hari pertama ya. Atau hari Iya keberapa Pak, Ibu? betul Pak. Di hari Senin jam 9 Pak. Jam 9 ya. Oke, nanti saya jadwalkan untuk pendampingan individunya di hari Senin untuk Ibu ya. Iya Oke. Pak. Sampai jumpa nanti pas hari H ya Ibu ya untuk pelaksanaan supervisi. Terima kasih. Mohon maaf sudah ganggu waktunya sedikit. Kita cukup sampai di sini dulu Ibu ya. Oke, Ya Pak. terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, pra supervisi sudah. Kita lanjut ke ini ya, observasi di kelas. Silahkan Ibu Lucy dan Ibu Novrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir, Ibu. Alhamdulillah. Jadi hari ini semuanya hadir ya. Iya, Bu. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, coba Novrianti pimpin doa dulu, Nak.
Siap, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, baik ya, anak-anak. Sekarang sebelum kita masuk pada materi inti, coba ya, Ibu mau tanya nih, topik kita minggu yang lalu apa? Siapa yang bisa? Menyusun kalimat present, Ibu. Oke, baik, betul sekali ya, Nofri ya. Jadi minggu yang lalu kita belajar tentang kalimat present. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang kalimat recontext ya. Nah, jadi kalimat recontext adalah ya kalimat atau karangan yang untuk menceritakan sesuatu yang sudah terjadi atau yang sudah pernah kita alami. Jadi coba sekarang Bu tanya, Novrianti, apa pengalaman liburannya ya ini tahun lalu? Tahun lalu kami bersama keluarga jalan-jalan ke Palembang, Ibu. Oke, baik. Oh, jangan ke Palembang ya. Nah, Nopri kemarin waktu di Palembang itu kemana saja, Nak? Ke Jembatan Ampera, terus ke Al-Quran yang besar itu, Bu. Oke, iya. Nah, jadi sekarang eh, Ibu yakin ya, semua kalian di kelas ini pasti punya pengalaman liburan masing-masing. Ya, mungkin ada yang berlibur ke rumah neneknya atau kakeknya, ada yang berlibur ke pantai, ada yang ke museum atau ke luar kota. Nah, sekarang ya, silahkan kalian buat satu karangan ya, kalimat menggunakan kalimat recontext berdasarkan pengalaman liburan kalian pada semester yang lalu ya, dan kalian buat sesuai dengan minat kalian masing-masing ya. Misalnya ada yang suka bikin video, boleh ceritakan dalam bentuk video, Nak ya, silakan kalian membuat video. Atau mungkin yang mau membuat dalam bentuk komik, nah boleh ya, silakan buat dalam bentuk komik, dalam bentuk gambar-gambar. Nah, kalian jadikan cerita. Atau mungkin yang lebih suka dengan membuat karangan berupa paragraf, boleh juga ya. Jadi silahkan kalian buat karangan menggunakan kalimat recontext mengenai liburan semester yang lalu. Oke? Siap, Ada Ibu. ada yang mau bertanya atau jelas anak-anak? Jelas, Ibu. Bekerjanya kelompok kan, Bu? Ya, boleh. Jadi sekarang silahkan kerjakan anak-anak. Ibu kasih waktu ya 30 menit. Nah, waktu kita sudah habis ya. Sekarang coba kelompok yang mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok Nafri, Ibu. Oke, kelompok Nofri, bentuknya apa, Nak? Kami bikin video, Ibu, merangkai perjalanan kami waktu jalan-jalan ke Palembang. Kebetulan saya punya dokumentasinya, Ibu. Jadi kami bikin videonya nanti diikuti dengan suara, menyampaikan dalam bentuk bahasa Inggris kalimat recontact-nya, Ibu. Oke, baik, bagus sekali. Oke, coba ya kita tayangkan sebentar ya. Ya, Ibu. Langsung ada di videonya ya, Bu, kalimat recontact-nya. Ya, oke. Nah, baik. Nah, sekarang udah ditayangkan nih oleh kelompok 1. Bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Oke, nah bagus ya. Oke, sangat menarik ya tampilan videonya. Nah, sekarang kelompok Agung. Kelompok Agung dalam bentuk apa? Kelompok Agung pakai gambar, Ibu, sepertinya, Bu. Oh iya, mereka menggunakan komik ya. Baik, jadi udah menggunakan komik. Nah, oke, baik ya anak-anak. Sekarang semua kelompok sudah melakukan presentasi masing-masing ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan kalimat rekonteks itu apa?
Coba Nopri. Siap, Ibu. Kalimat recontact adalah kalimat yang telah terjadi beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu. Dan kami sudah berhasil mengimplementasikan penggunaan kalimat recontact itu dalam perjalanan kami liburan bersama keluarga. Dan kami sangat senang sekali Ibu, karena Ibu memberi kesempatan kepada kami untuk mengerjakan latihan ini sesuai dengan maunya kami, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Nopri. Nah, baik ya anak-anak, karena waktu kita sudah habis. Ya, terima kasih untuk kalian sudah aktif mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu juga merasa sangat bahagia dan bersemangat bisa mengajar kalian. Ibu juga akhirnya ketularan nih, lihat kalian semua bersemangat, Ibu jadi sangat bersemangat juga. Dan jangan lupa anak-anak, untuk minggu depan silakan kalian baca ya tentang kalimat deskriptif. Iya, Ibu. Besok-besok belajarnya kayak gini lagi ya, Bu. Jadi enak nih, jadi mudah mengingat kami, Ibu. Kami kan happy tuh kalau liburan, Ibu. Ibu suruh ulang lagi kalimatnya dalam bahasa Inggris. Pokoknya suka banget deh, Bu. Minggu depan belajarnya kayak gini lagi ya, Bu. Oke nak, tentu ya, karena Ibu akan mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di-unmute, masih di-unmute. Oh iya, lupa nih. Oke, luar biasa ini Bu Lucy sama Bu Nofri nih. Kita lanjut ya ke sesi pasca observasi ya. Oke, oke Pak. Pasca observasi. Oke. Saya dan Bu Lucy. Oke, Bu Lucy, kita sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas dengan sesuai dengan kesepakatan yang kita sampaikan sebelumnya ya Bu Lucy ya. Kita langsung aja refleksi dan kita pasca observasi aja ya Bu ya. Nanti karena kan sebentar lagi kan udah zuhur nih kayaknya, kalau nanti terkejar nanti. Iya Pak. Itu ya Bu ya. Kita ke ruangan dulu Ibu ya. Oke Pak. Oke. Oke Ibu. Lucy alhamdulillah sudah melaksanakan supervisi laksana pembelajaran berbasis diferensiasi produk ya Ibu ya. Oke. Iya Pak. Nah, Ibu, kalau ini ya Ibu ya, yang jelas saya sangat mengapresiasi dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 10 tadi ya, kelas 10 pembelajaran bahasa Inggris gitu. Kita mulai dari ini Bu. Kalau Ibu melihat sendiri performa Ibu tadi ketika mengajar ya di kelas itu, bagaimana Ibu melihat performa Ibu itu dalam kompetensi yang mungkin yang kita sudah sepakati sebelumnya ya tentang diferensiasi produk. Kita nggak akan bicara ke yang lain-lain, kita fokusnya ke kompetensi diferensiasi produk sesuai yang kita sepakati. Ibu gimana Ibu? Menurut Ibu? Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, untuk produk yang dihasilkan oleh murid-murid saya, alhamdulillah sudah cukup bervariasi ya Pak ya, sesuai dengan harapan saya. Tapi saya juga masih merasa ada hal yang kurang Pak, yang seharusnya saya lakukan tapi tadi tidak saya lakukan Pak. Oh gitu. Ya. Apa yang Ibu rasa kok bisa Ibu menilai seperti itu Ibu? Apa yang membuat Ibu? Iya Pak, jadi tadi ketika saya membagi tugas atau menjelaskan tugas bisa dilakukan dengan berbagai cara sesuai keinginan murid atau minat murid. Di situ saya masih kurang menjelaskan, Pak. Kayaknya saya masih kurang menjelaskan tentang macam-macam hasil gitu loh, Pak. Hasil tugas yang bisa mereka kerjakan. Jadi tadi saya melihat anak-anak murid saya itu mengerjakan tugas itu bervariasi sesuai dengan apa yang saya sebut saja, Pak. Jadi kemungkinan murid saya itu masih ada yang belum paham macam-macamnya tuh apa, kan banyak tuh, Pak. Seharusnya bisa ada yang model lain gitu loh. Jadi mungkin saya masih harus menjelaskan lebih detail gitu loh, Pak. Oke, Ibu, begitu ya, karena Ibu merasa kurang
hasil produknya itu yang kurang bervariasi, mungkin karena Ibu nggak menjelaskan lebih banyak lagi, gitu kan. Iya, Kita nggak tahu betul. bahwa murid mungkin minatnya ada yang di luar dari yang Ibu sampaikan, mungkin takut ya, mungkin ya, takut Iya, gitu, menyampaikan. Pak. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa, udah bagus. Iya. Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya yang sudah saya catat nih. Oke, Pak. Iya, Pak. Boleh, Pak. Justru itu, Pak, yang saya tunggu-tunggu, Pak. Oke, Ibu. Mohon izin dulu ya, mohon maaf sebelumnya nih. Ya, Pak. Saya tadi kan mengamati saat Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Setidaknya ada beberapa hal yang saya catat di sini. Ibu tadi sudah melakukan luar biasa untuk pengelompokan murid ya, pengelompokan murid berdasarkan minat itu. Itu kan udah sesuai dengan apa yang menjadi standar kita ya, bahwa minat murid kan bervariasi dan minat kan ada banyak tadi. Ada yang senang video, mungkin ada yang senang poster, ada yang senang mungkin ya bikin cerita narasi saja gitu kan. Nah, tapi ini ada yang ini Bu, ada yang perlu ditingkatkan lagi. Tapi sebelum ke situ, gimana Ibu kalau mendengar pendapat saya tentang ini? Ibu sudah lumayan bagus dalam eh, memenuhi kebutuhan murid berdasarkan minat tadi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya menjadi sangat senang, Pak, dan bersemangat untuk terus mencoba lagi, gitu, Pak. Oke, Ibu. Namun demikian Ibu, saya juga melihat beberapa hal yang mesti harus dikembangkan berdasarkan catatan saya lagi nih Bu. Jadi saya akan mencatat apa yang sudah baik, mungkin ada beberapa yang perlu dikembangkan oleh Ibu. Misalnya tadi Ibu saat mengelompokkan, sebelum mengelompokkan ya, mungkin Ya, Ibu Pak. bisa menyampaikan maksud Ibu mengelompokkan itu apa, tujuannya apa. Jadi jangan sampai nanti ada murid yang mungkin merasa, oh kok aku dikelompokkan kayak gini, gitu kan, tujuannya apa sih gitu kok dikelompokkan kayak gini, mungkin biar murid bisa paham apa sih tujuan dikelompokkan, jadi disampaikan. Mungkin yang kedua, mungkin produknya ibu juga mungkin bisa menyampaikan bahwa produknya itu yang dinilai itu bukan hasilnya ya. Nah, misalnya hasilnya pakai video dengan hasil yang tulisan tangan, itu mungkin anak berpikir wah lebih tinggi nilai yang pakai video karena tingkat kesusahannya lebih tinggi, mungkin seperti itu kan. Nah, makanya mungkin Anda nanti ada anak yang merasa saya mah video aja biar nilainya tinggi. Ibu mungkin bisa sampaikan bahwa ini yang dinilai bukan produknya karena kalian bikin produk itu sesuai dengan minat kalian, gitu. Tapi yang dinilai adalah kontennya ya Bu ya, esensinya dari materi report teks tadi tentang cerita perjalanan. Jadi intinya adalah kontennya, kan ada langkah-langkahnya Ibu ya kan tadi kalau salah ya, membuat report teks itu seperti apa Ya, yang Pak. harus diikuti anak-anak, ada alurnya. Jadi mungkin itu penguatan aja anak biar nggak merasa apa ya, oh itu video kok lebih keren. Yang jelas adalah eh, produknya itu nggak dilihat, tapi yang dilihat adalah kontennya. Produk itu hanya medianya saja. Itu kan sesuai dengan rujukan kita di modul 1.4 ya, bahwa diferensiasi produk itu yang penting adalah bukan produknya, tapi adalah esensi atau mungkin kontennya. Ya, itu sih sebenarnya yang saya mungkin perlu Ibu kembangkan. Bagaimana menurut Ibu kalau dari Oke. penyampaian saya tadi ini Bu? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Betul sekali yang Bapak sampaikan. Tadi saya mungkin tidak terpikir, Pak. Kalau sekarang, oh iya, mungkin betul yang Hmm, Bapak sampaikan. Mungkin memang perlu saya memberitahu dulu tujuan pengelompokan murid saya itu berdasarkan apa. ya. Kemudian juga penilaiannya seperti apa. Terima kasih Hmm, sekali, Pak, atas hmm, hmm. masukan yang Bapak berikan. Oke, Ibu, itu hanya penguatan saja ya. Nanti anak juga dikuatkan. Ya, Pak. Oke, Ibu. Terima kasih Ibu dari diskusi ini. Apa yang sekarang udah terbayang, Ibu pasti udah terbayang kan dari beberapa diskusi ini. Apa yang akan Ibu lakukan lagi untuk meningkatkan lagi performa Ibu nih, terutama di bidang atau di bagian diferensiasi produknya. Atau mungkin ada hal yang lain yang ingin Ibu kembangkan. Silakan Ibu. Oke, baik Pak. Jadi untuk kedepannya nih Pak, Hmm, saya akan mencoba melakukan pembelajaran terdiferensiasi lagi. Kalau sekarang yang produk ya Pak ya, mungkin saya minggu hmm, depan masih akan produk lagi, tapi dengan memasukkan saran-saran yang Bapak berikan tadi hmm, untuk mempertegas kepada murid-murid bahwa penilaian itu bukan berdasarkan hasilnya, tetapi esensi atau isi gitu dari ya, tugas kontennya. mereka.
Oke, itu Pak. Dan kemudian untuk selanjutnya mungkin saya juga akan coba untuk kompetensi yang lain Pak, mungkin pada proses Ya. dan itu Pak. Oke. Kapan itu kira-kira waktunya, Bu? Kita mulai ke diferensiasi produk lagi, Bu. Ibu mau dilakukan kapan, di mana? Insya Allah minggu depan Pak, pertemuan selanjutnya saya akan langsung coba lagi Pak. Di kelas yang sama ya? Iya Pak, di kelas yang sama Pak. Kalau diferensiasi yang lain, misalnya proses sama konten? Itu akan saya coba di kelas, tadi kan di kelas 10.7 Pak. Nah, itu lusa Pak, itu saya ada masuk di kelas 10.5. Nah, saya akan coba untuk yang prosesnya Pak. Oke, berarti Ibu harus menyiapkan perangkatnya nih 2 hari lagi nih. Siapkan perangkat-perangkatnya, mungkin LKPD-nya dan lain-lainnya Ibu ya. Iya Pak. Oke, dari kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lagi nih dari performa, terutama di area diferensiasi ya. Siapa yang Ibu pandang bisa untuk membantu Ibu, atau Ibu minta bantuan siapa sih ini nanti sebagai penguatan Ibu? Mungkin nanti saya masih sama Pak, minta bantuan dari wali kelasnya Pak. Wali kelas ya? Iya Pak, dari wali kelas dulu Pak. Wali kelas minta bantuan dalam hal apa ini? Mungkin karena kan kalau untuk data minat kan saya udah dapat nih Pak. Jadi saya akan minta beliau nanti untuk ikut mengamati Pak. Ngajak kelas ya? Betul, iya Pak. Jadi mungkin bisa jadi biar mungkin lebih banyak yang memberi masukan kepada saya Pak. Jadi supervisi juga nanti, supervisor juga ya si wali kelasnya gitu ya? Iya Pak. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Kita udah sampai di akhir nih pasca supervisi atau pasca observasi ini. Tapi secara garis besar ini Bu, ini nanti pengamatan kita ini tadi udah nanti saya rapikan ya Bu ya, saya catat ke dalam form yang lebih rapi lagi Ibu. Nanti Ibu boleh tambah-tambahin, kurang-kurangin dari hasil kita ini. Yang jelas secara garis besar saya melihat Ibu sudah luar biasa, sudah ada peningkatan yang awalnya level 3, mungkin sekarang udah level berapa ini Bu? Yang jelas meningkat ya Ibu ya. Ya levelnya udah meningkat, apalagi Ibu ini baru pertama melakukan praktik pembelajaran terdiferensiasi. Nanti di Lokakarya besok ini Bu ada praktik di Lokakarya. Nanti saya berharap Ibu yang akan tampil nih dari perwakilan PP-nya saya nih. Mudah-mudahan Ibu bisa berbagi praktik baik di situ. Oke, terakhir Ibu sebagai penutup itu Bu, Ibu ada nggak insight atau pembelajaran yang didapat dari proses kita mulai dari pra supervisi dengan supervisi hari ini pasca supervisi, ada nggak? Ya Pak, ada Pak. Saya kalau dulu Pak ya, saya ketika di supervisi itu otak saya malah buntu Pak, karena udah cemas duluan. Kalau sekarang Pak, saya justru menemukan ide-ide baru loh Pak. Saya akhirnya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbaiki, dan apa yang harus saya tingkatkan dengan penuh kesadaran Pak. Jadi saya sadar dengan kekuatan dan kelemahan yang saya miliki Pak. Oh gitu. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Selamat mencoba mengeksplorasi lagi diferensiasi yang lain. Jangan lelah untuk terus berinovasi untuk transformasi pendidikan. Saya cukupkan sampai di sini ya Ibu ya. Kita lanjutkan lagi di pendampingan bulan depan ya, Insya Allah. Sampai ketemu di Lokakarya minggu depan dan pendampingan di bulan depan. Terima kasih Ibu. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Baik. Oke, selesai. Dan Ibu Lucy, kita akan melakukan refleksi terhadap latihan ini ya. Latihan supervisi akademik yang baru saja kita laksanakan. Saya memperhatikan seperti apa Ibu Lucy sebagai CGP dan seperti apa Pak Raup sebagai PP. Tentu dengan kompetensi yang sangat maksimal sekali, Pak Abdul Raup sanggup menggali potensi yang ada pada Ibu Lucy. Tersampaikanlah semua apa yang Ibu Lucy rasakan. Ibu Lucy merasa ini belum maksimal, ini masih terlupakan, ini sudah bagus. Itu semua sudah tergali oleh Pak Raup pada presentnya, pada mendengarkan aktifnya. Terus sampai Pak Raup bisa
menyampaikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Lucy sehingga Ibu Lucy merasa nyaman, merasa ada kesetaraan, tidak lagi seperti supervisi yang sebelumnya. Jadi ada semangat dari Ibu Lucy, terlihat dari dialog dan percakapan tadi, ada semangat untuk mengembangkan kompetensi yang belum begitu maksimal pengembangannya, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lucy tadi. Ibu Lucy, silakan tanggapan Lucy, terhadap sebagai Pak Abdul. supervisornya, apa yang dirasakan Bu Lucy? Jujur aja, nggak usah bohong. Ya, betul sekali Bu Nofri ya. Jadi tadi memang ini walaupun terkesan latihan, tetapi betul loh Pak Raus, kita kadang merasa loh, oh iya ya, kayak kalau pas kita latihan ini kayaknya udah pas-pas aja. Ternyata emang betul loh, ada hal-hal yang terlewat tanpa kita sadari, dan itu berarti kan menunjukkan bahwa Pak Abdul Rauf itu presence ketika kami melakukan proses tadi. Emang mantep Pak. Demikian Kalau dari refleksi. saya Bu, saya Kalau belum. dari Pak Abdul Rauf boleh, silakan Pak. Oke, sebagai supervisor ya, saya dulu juga ini kita sering melakukan supervisi ke rekan-rekan, tapi memang beda banget ininya ya, alurnya. Yang jelas yang saya rasakan memang sebagai supervisor itu kuncinya itu adalah memang hadir penuh tadi ya, present tadi. Di kegiatan observasi, saya jujur kan kita nggak ada setting-settingan ini ya. Ibu mau ngatur apa ini nih, diferensiasinya di apa gitu. Jadi yang mengalir-mengalir aja dengan cara saya hadir penuh, mendengarkan penuh, kemudian saya membuat catatan-catatan kecil ini catatan saya nih, ore-orean gitu. Ternyata di situ ada hal-hal baru berdasarkan pengamatan, pengalaman saya yang mungkin dengan Bu Lucy mungkin nggak terpikir ya mungkin ya. Itu bisa saya memberikan masukan sebagai penguatan Ibu. Mungkin kuncinya di situ sih, hadir penuh dengan membuat catatan-catatan kecil yang nanti bisa disampaikan kepada supervisornya gitu. Dan yang menjadi kekuatan saya selain itu adalah satu tadi, alurnya itu, pertanyaan pemandunya itu kan kita udah belajar ya dengan instruktur, itu menjadi kekuatan kita bisa menggali itu sih kalau menurut saya sih. Oke, Ibu Lucy dan Pak Rauf, berakhirlah sudah percakapan kita dalam melaksanakan supervisi akademik. Semoga ke depan kita tetap berada dan andil dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Semangat Siap. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu-Ibu.